Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Nama Budaya. Sampurasun. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam satu napas. Para pemirsa, dimanapun pemirsa berada, semoga rahmat dan hidayah Allah selalu tercurah kepada kita. Pada kesempatan kali ini, keretek hati saya ingin menyampaikan bagaimana cara kita berdoa kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Siapapun pemirsa, selama pemirsa bernapas, selama pemirsa masih manusia, silahkan langsung berdoa kepada Allah dengan cara dan keyakinannya masing-masing. Kebetulan kali ini pintu masuknya lewat keyakinan saya, yaitu bahwa Allah Maha mendengar, dan saya memulainya dengan cara agama Islam. Karena agama adalah sebuah keyakinan, karena agama adalah sesuatu yang kita pegang teguh, dan agama yang paling benar menurut saya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad adalah manusia sempurna yang dibuktikan dengan Allah mengandeng nama Muhammad di dalam namanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah bukti bahwa Allah sangat mencintai Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, ketika pemirsa punya keinginan, punya hajat agar keinginannya, hajatnya langsung sampai didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada caranya, dan caranya itu amat sangat mudah selama pemirsa serius, sungguh-sungguh meminta kepada Allah, yakin, ainul yakin, hakul yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yakin, ainul yakin, hakul yakin, silahkan lihat video saya sebelumnya. Kembali
Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara agar doa kita didengar langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pasti pemirsa pun langsung mendengar jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal tahu caranya dan bagaimana kita menyampaikan doa kita kepada Allah. Untuk itu, simak video saya sampai akhir, karena itu adalah salah satu cara agar doa kita langsung didengar oleh Allah. Oke pemirsa, selamat mendengarkan. Semoga pemirsa paham sehingga tahu cara berdoa langsung kepada Allah. Selamat mendengarkan. Sekarang sesinya bagian proses fana. Fana kalau dalam orang Jawa bilang itu mati sakjeroning urip. Saya masih menggunakan ayat yang kemarin, Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Ini untuk membangun, agar imajinasi kita, jiwa kita fokus kepada ayat, karena ini ayatnya Gusti Allah, hudal linnas, itu petunjuk untuk manusia, berarti siapa saja. Dan milikku itu langit dan bumi, di dalam langit, di dalam bumi, itu pokoknya dalam langit dan bumi itu semuanya miliknya Gusti Allah, miliknya. Dan kembali kepada Gusti Allah urusannya. Artinya miliknya Gusti Allah, yang ngurusi juga Gusti Allah. Ngurusi hal apa saja, enggak hal apa saja. Itu Ali Imran 109. Ini Al-Baqarah 156. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita disuruh mengucap, jadi luas ini panjang. Sesungguhnya milikku dan sesungguhnya kepadaku kembali. Jadi cara gampangnya, milikku yang balik marang aku, pulang kembali kepadaku. Itu bahasan. Semua tanpa terkecuali apa saja miliknya Gusti Allah, dan sesungguhnya kepadaku kembali. Gampangnya sesungguhnya kembali kepadaku. Lah, ini hadis Nabi. Hadis Nabinya mengatakan, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya, Robnya. Ini Kanjeng Nabi Muhammad ngendika, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Lah, bagaimana cara mengenal diri? Lah, kita kembali kepada berapa tahun yang lalu, saya dulunya ada apa enggak? Setelah ada, siapa? Saya bisa bergerak, ini siapa? Kalau roh keluar, ini bagaimana? Raga kita kalau ditinggalkan roh, itu bagaimana? Dan ada kalimat, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan satupun selain Gusti Allah. Tidak ada kekuatan yang selain Gusti Allah.
Jadi kekuatan apapun hanya kepunyaan Gusti Allah. Lah di saat saya kuat ngangkat tangan ini bukan kekuatan saya sebagai manusia. Karena manusia bisa dianggap bisa dibilang raga saja. Ya, raga. Raga kalau sudah ditinggal roh tidak ada kekuatan. Berarti kita kuat bicara, kuat memanggul, kuat berjalan, itu adalah kekuatannya Gusti Allah. Itu Gusti Allah ngomong sendiri. Tidak ada kekuatan satupun dari selain saya. Semua kekuatan dari saya. Jadi bahwa semua itu milik Gusti Allah, berarti kita para pemirsa juga miliknya Gusti Allah. Kita mendalaminya secara napas dulu. Jadi napas saya sama napas pemirsa yang sama, menyatu. Napas kita dengan yang di Palembang, dengan yang di Kalimantan, dengan yang di Sulawesi, lingkup yang disebut meliputi faporos samawati wal ard. Jadi kita dilingkup, diliput oleh Sang Maha Kuasa, Sang Wujud. Jadi kita nggak bisa pergi kemana-mana, nggak kuasa apa-apa atas diri ini. Karena Maliki Yaumiddin itu yang penguasa utama hanya cuman Gusti Allah. Kenapa di dalam Al-Fatihah Syiratal Mustaqim ayat 7 itu disebut memberi? Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Kenapa kok Gusti Allah menyuruh memberi atau sedekah atau sedekah atau sembah? Ya, sembah itu mempersembahkan apa saja. Karena af'alnya Gusti Allah, af'al itu perilaku ya. Af'alnya Gusti Allah kalau dibilang tiap detik, lebih kerap lagi, tiap setengah detik lah. Gusti Allah selalu memberi apa saja kepada makhluknya. Jadi af'alnya Gusti Allah tidak pernah berhenti, begini terus berputar terus, selalu memberi kepada makhluknya. Jadi Syiratal Mustaqim itu kalau kita memberi berarti kita ngikuti af'alnya Gusti Allah. Kalau memberi ngikuti af'alnya Gusti Allah. Kenapa kita selalu melihat apapun selalu harus ingat yang punya, yang punya, yang punya. Di saat kita melihat hewan, khususnya hewan yang sama-sama bernapas. Contohnya kita melihat kucing bernapas, napasnya masih sama, diliput, dilingkup, masih sama dengan kita. Agar kita bisa, oh ayam juga napasnya masih sama-sama, agar nggak merasa, ayam hebatan saya dong, agar nggak begitu. Napas kambing, napas kerbau, napas kuda itu masih lingkup udara, masih sama-sama. Agar kita merasa, iya ya, makhluknya Gusti Allah itu nggak cuma saya. Jadi nanti saya sebagai manusianya sedikit demi sedikit hilang. Ucapan yang tadinya begini-begini mengurangi. Karena alam semesta ini adalah gabungan dari apapun. Bahwa kita selalu bahwa langit dan bumi itu miliknya Gusti Allah, urusannya juga yang ngurusin Gusti Allah. Jadi orang kalau sudah sampai kepada fana, prosesnya nanti yang biasanya yang kayak kemarin, yang biasanya mengatakan, ya gini,
biasanya berjalan nginjek bumi, yang biasa enggak permisi, nanti permisi. Yang biasa main but nanti permisi. Karena apa? Saya tanpa bumi enggak bisa apa-apa. Di saat ada bau bangkai yang enggak enak, itu adalah contoh untuk mengingatkan diri kita agar napas itu sangatlah berharga. Kalau kok bau, tapi kalau ingat napas, tanpa udara, tanpa napas juga nggak bisa apa-apa. Di saat kita melihat air yang tadinya main gini, oh airnya butek, airnya keruh. Tapi kalau tahu yang membuat air siapa, yang mempunyai siapa, nggak bakalan bilang sudah mulai ngerem. Karena semuanya yang disebut orang atau manusia atau insan di surat Al-Baqarah itu adalah khalifah, wakil di bumi, wakil untuk mengolah bumi. Jadi kalau khalifah pemahamannya jangan pemimpin kayak raja begini, jangan. Setiap manusia itu adalah khalifah untuk dirinya, untuk keluarga, untuk orang lain. Jadi masing-masing untuk dirinya, untuk mengolah jiwa kita, mengholipai, mewakili jiwa kita, bisa untuk keluarga, bisa untuk orang lain. Jadi arti khalifah itu luas. Jadi semua kita pahami proses fana memang bertentangan dulu, bergejolak dulu, bergejolak. Sampai kadang saya harus bagaimana, hablum minallah apa hablum minannas. Jadi kita selalu asalnya dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah, siapa saja dan apa saja. Dan ada subscriber yang bertanya bagaimana cara berdoa. Kalimatnya begini, ud'uni astajib lakum. Ud'uni itu komunikasi, ngobrol, ngomong sama, bicaralah sama saya. Nah, pasti saya jawab. Itu kalimat aslinya. Kalau doa itu kan meminta. Kalau meminta itu bahasa Arabnya as'alu. Tapi kalau doa itu universal, yang judulnya itu komunikasi. Jadi komunikasi yang ditunggu-tunggu oleh Gusti Allah, ya. Jadi Gusti Allah itu nunggu komunikasinya manusia. Satu, ihdinas syiratal mustaqim. Jadi dengan mulut, dengan jiwa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu adalah komunikasi yang ditunggu-tunggu oleh Gusti Allah. Yang kedua adalah rasa syukur, bersyukur. Itu. Jadi kalau kita memahami di dalam diri kita semua yang mengurusi Gusti Allah, mengolah di dalam diri badan manusia, nanti timbulnya bersyukur. Nggak ada apa-apanya. Jadi mulai turun. Lihat apa saja itu sudah mulai ngerem. Lihat apa saja sudah mulai ngerem. Jadi banyak pemirsa, penonton, terima kasih. Jadi bagaimana kita harus begini. Ada rukun iman yang nomor 6. Takdir baik dan takdir buruk. Itu sudah wajib dilakukan karena sudah teken kontrak di Lauhul Mahfuz, perjanjian waktu kita mau dilahirkan. Yang namanya di dunia itu harus ada yang baik, harus ada yang buruk. Karena kalau baik semua, dunia yang nggak rame. Coba kalau baik semua, minimal nanti pegawai hukum pada nganggur.
pegawai penjara pada nganggur, itu kalau baik semua. Kalau jahat semua juga ya tidak mungkin. Namanya dunia, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Laki-laki, perempuan. Harus selalu ada positif, negatif. Itu harus ada di dunia. Makanya Gusti Allah nyetel rukun iman yang keenam. Baik ketentuan dari Gusti Allah, buruk ketentuan dari Gusti Allah. Karena coba ada orang doa, saya minta sehat. Umpama secara universal dikabulkan sehat semua, bakul obat tutup, rumah sakit tutup. Jadi berdoa itu adalah support untuk individu saja, bukan universal. Kalau orang sehat semua, rumah sakit, bangkrut, bakul obat lah, karyawannya pada nganggur. Jadi kehidupan, jadi Gusti Allah kenapa sih nakdir baik dan buruk? Karena untuk kehidupan dunia. Nggak bisa di dunia itu baik semua, nggak bisa di dunia buruk semua, nggak bisa. Saya minta kaya juga nggak bisa. Kalau orang kaya semua malah lapar. Mau makan apa kalau orang kaya semua? Yang nanam padi udah kaya nggak mau nanam padi. Yang bikin garam itu yang asin udah kaya nggak bakalan mau bikin garam. Yang nanam singkong udah kaya nggak bakalan. Yang pembajak tanah udah kaya, ngapain bajak tanah? Jadi kalau ada doa minta kekayaan juga bukan universal individu. Nggak bisa sedunia kaya semua, nggak bisa. Malah pada lapar. Mau makan apa? Kita makan nasi dari beras, dari gabah, karena ada yang nanam kerja. Karena kondisi ekonominya lemah, mau bekerja. Coba kalau kaya, orang kaya, apakah mau nanam padi? Jadi kita harus sadar diri bahwa hidup di dunia itu manusia nggak punya hak, sedikit pun nggak punya hak. Karena Maliki Yaumiddinnya full untuk Gusti Allah. Kita hanya disomat itu loh, digantung. Kalau dibaca surat Al-Ikhlas coba, kita itu digantung. Pokoknya dikemanain terserah saya, kata Gusti Allah. Itulah karena kalau kemauan manusia dikabulkan semua, nanti kehidupan dunianya nggak berjalan. Jadi kita semua nanti belajar sedikit, yang tadinya ngomong ini nggak jadi ngomong. Itulah proses yang disebut fana atau mati sakjeroning urip. Selalu diingat, saya nggak punya apa-apa, saya nggak kuas. Nanti proses berjalan. Mau bikin nggak jadi, ngelihat semut, makanan digerubung semut, nggak. Ngelihat tikus, nggak jadi marah. Wah, tikus ngerusak gini, nggak jadi. Dengan otomatis sendirinya Gusti. Kan kita pas ngomong nunjuk tikus, oh iya, punyanya Gusti Allah. Kalau kita punya bos besar, kita sebagai karyawan PT besar, anaknya jengkelin lah, anaknya bos besar itu jengkelin, kita nggak bisa apa-apa, diem. Tuhan semesta alam Gusti Allah punya makhluk macam-macam. Makanya barangkali ada pemirsa yang nanti didatengin Nabi Khidir, yang tingkah lakunya ngeselin, hati-hati, jangan sampai ngucap jelek ya. Biasanya Nabi Khidir itu datangnya mukanya compang-camping, gayanya slonong boy, nggak sopan. Hati-hati ya, jangan sampai jangan langsung nyebut. Saya akan membahasnya. Ini zikir ampuh yang bisa menghilangkan rasa takut
tempat angker atau ke makam malam-malam. Ya, ini zikirannya ada 4. Diamalkan. Kalau diamalkan berarti nggak cuma diucap, dikerjakan isinya. Kenapa kok berani ngomong? Kamu ngomong doang. Saya sudah melakukan. Siap pokoknya ya. Ini saya rinci ya, yang biasa sering orang baca. La, jangan la ya. La ilaha illallah. Ingat, la ilaha illallah. Orang Allah, orang ya. Bukan la ilaha illallah. La ilaha illallah, bukan. Itu hurufnya udah berbeda. Kalau la ya berarti harus sama-sama dong. Sholat, musola, la haula. Wong ini la kok kan sama. La haula, sholat, musola. La ilaha illallah. Ini bahasa umumnya, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu apa? Nama. Allah itu wujud ya. Allah itu wujud ya. Ilaha itu tidak ada nama. Tuhan itu nama, tidak ada Tuhan. Tuhan itu nama ya. Berapa kali, terserah mampunya. Pokoknya selalu ini, jangan dibarengin. Ini dulu satu-satu. Pokoknya dibaca, fokus, minta maknanya. Kalau arti kan sudah tahu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu arti, minta maknanya. Berapa kali nanti naik sendiri. Kalau maknanya sudah tahu, nanti naik la ilaha illa huwa. Huwa ini dia. Kae podo wae. Ya, tidak ada Tuhan kecuali dia. Berarti Tuhan itu nama. Tidak ada nama kecuali dia. Nah, ini juga sama. Yang tadi saya katakan tiada Tuhan, tidak ada Tuhan selain dia. Ini arti. Maknanya minta sendiri. Nah, kalau saya jelaskan nanti nggak percaya. Pokoknya mintanya sama Allah. Nanti dengan kalam pasti dikasih tahu. Allah nggak pelit kok. Kan Allah Rahman Rahim kalau kita mau minta. Setelah itu naik ke 3. La ilaha illa anta. Anta itu Anda. Anda atau engkau. Engkau. Ya, berarti la ilaha illa anta. Anda, tidak ada Tuhan selain Anda. Yang terakhir, la ilaha illa ana. Ana itu saya. Ya, atau ya, tidak ada Tuhan kecuali saya. Ini tingkatan makrifat ya. Ini syariat. Selama ini masih banyak yang menggunakan la ilaha illallah tapi hanya mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Itu arti, belum makna. Itu tingkatannya syariat. Kalau la ilaha illa huwa, ini namanya tingkatannya thariqat. Artinya tiada Tuhan selain dia. Ini banyak kan di thariqat, kayak thariqah Naksabandiyah. Thariqat sama thariqah itu sama.
ya Torikoh Naksabandiyah, Qadariyah, atau Naksabandiyah wa Qadariyah, Satoriyah, Tejaniyah, banyak sekali Torikoh. La ilaha illa anta ini sudah memisah. Biasanya di sini rombongan, ini bacanya biasanya rombongan, ini juga masih rombongan. Tapi kalau sudah di sini sudah mulai sendiri-sendiri. Apakah ini dibaca sendiri boleh? Sebenarnya ini harusnya dibaca sendiri-sendiri, nggak usah bersama-sama. Ini kan berbarengan karena takut. Nah, kalau sendiri nanti lama-lama terakhir la ilaha illa ana. Kalau ini udah lulus, jadi dibacanya udah zikir. Ini kan bahasa Arab, artinya mengingat. Ya ini diingat terus. Jangan cuma baca artinya dan maknanya. Artinya dan maknanya. Artinya dan maknanya. Artinya dan maknanya. Nanti kalau ini udah game sudah ketemu, sudah malam-malam ke makam, ke tempat angker, sudah nggak takut, sudah biasa, sudah berkenalan sama gaib-gaib itu sudah akrab. Ini saya nggak ngomong dobol, karena saya sudah melakukan hal itu, karena sudah membuktikan. Jadi nggak ngomong. Kalau di video kan hanya saran. Kalau umpamanya video-video ini bisa sampai kemana dibaca, tanya sama orang-orang yang tahu hal ini, pasti disuruhnya tirakat. Ya kalau cepetnya di kamar, lampunya digelapin, dimatiin lampunya, ya berapa kali terserah, jumlahnya berapa kali terserah mampunya. Biasanya gangguannya itu satu nyamuk, kedua ngantuk. Ya, emang pernah berapa kali? Kalau ngomong saya pernah berapa kali, nggak terjumlah. Karena 100 pernah, 313 pernah, 1000 pernah, 10.000 pernah, 24.000 pernah. Jadi saya nggak memaksa dengan angka ini. Silakan mampunya berapa. Kalau kepengen cepet, ini 3.000, ini 3.000, ini 3.000, ini 3.000. Kalau pengen cepet, sebenarnya bukan bacaannya, bukan jumlahnya yang dihitung, konsentrasinya, peka terhadap makna. Nanti kan kalau pas zikir itu ada lebat, ada yang lewat, kadang ada bau bunga, bau bangkai. Kita fokus, jangan takut. Itu adalah gaib yang lagi menguji kita. Karena kalau sudah sampai sini kita sudah kenal semua. Kalau sudah sampai sini udah kenal semua, jadi nggak bakalan ganggu. Itu kok ngomongnya enak, yakin nggak bakalan ganggu kalau sudah sampai sini. Malah CS, akrab, ngobrol. Tuh, ini saya bicaranya asli, nggak ecek-ecek, ya. Mohon kalau yang memang masih takut di tempat angker, ini ingat, jangan cuma dibaca, ya. Minta artinya, artinya? Kalau artinya gampang, minta maknanya sama Gusti Allah, karena porsinya manusia itu beda-beda, porsi EQ-nya beda-beda. Makanya kalau saya ngomong 3.000 ya belum tentu. Kalau orang EQ-nya bagus, 100 kali baca juga udah tahu. Kalau yang EQ-nya 75 ke bawah mungkin ribuan.
Termasuk saya sendiri dulu ribuan, nah setelah sekarang tahu enggak ribuan. Bentar, kalau sekarang sudah enggak lagi, sudah enggak baca lagi, sudah melakukan isinya. Ini saya baca nyontoin, ya saya baca ini hanya nyontoin agar orang-orang bisa barangkali ini berguna. Tapi kalau menurut saya berguna loh, berguna sekali ini, karena ini bukan cuma untuk dunia, ini sampai akhirat, akhir hayat. Akhirnya orang meninggal itu akhirat, akhir hayat. Setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, raga berpisah dengan ruh, itu nanti pindah alam namanya darul akhirat. Ingat ya, akhirat dengan darul akhirat itu berbeda. Al-Qur'annya ada surat Al-An'am. Ya, surat Al-An'am itu membedakan akhirat dengan darul akhirat. Salam hormat untuk semua. Saya mau menceritakan pengalaman. Bagi yang percaya monggo, tapi bagi yang tidak percaya juga nggak apa-apa, nggak maksa. Ini hanya pengalaman saya tentang fana. Jadi saya menulis tentang Al-Quranul Qadim 7 lapis tersirat. Jadi makna Al-Quranul Karim 7 lapis tersurat. Jadi maknanya selalu lebih dari satu. Kalau mengatakan 7 lapis juga bukan berarti harus 7. Yang jelas lebih dari satu. Nabi Muhammad yang pada waktu kecil itu namanya Ahmad. Beliau bersemedi atau bahasa Arabnya kholwat. Ini barangkali saya keliru membaca, atau i'tikaf. Itu di Gua Hiro. Ya. Kalau kita umat Islam itu kan selalu merujuk Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim dengan hadis selalu merujuk. Nah, sedangkan Al-Quranul Karim ini didapat oleh Nabi Muhammad yang pada waktu itu namanya masih nama Nabi Ahmad di Gua Hiro. Jadi belum ada Al-Quranul Karim yang tersurat, tertulis. Jadi Al-Quranul Qadim itu lebih dulu ya. Qadim itu artinya terdahulu. Quran itu yang menurut saya artikan itu adalah bacaan yang terdahulu. Ya, kalau Al-Quranul Karim bacaan yang mulia. Ya monggo yang syarafnya paham ya. Ya judulnya Qara'a Yaqra'u ya, apa Qara'a Iqra'u ya. Jadi bacaan yang lebih dulu. Lah, Nabi Muhammad itu bersemedi, ada yang mengatakan sampai 17 tahun. Ya, jumlahnya mungkin berbeda-beda, tapi hampir para ulama mengatakan pernah semedi di Gua Hiro. Lah, semedi itu juga maknanya luas ya. Gua Hiro itu maknanya juga luas. Bukan cuma di sana, di Arab Saudi bukan ya. Contohnya, pokoknya intinya hening intinya. Beliau Nabi Ahmad yang terkenal Nabi Muhammad, panggilannya ada berapa itu? Panggilan yang populer Muhammad, Maulana, Toha, Yasin, Amin. Ya ini panggilannya banyak, tapi yang populer Muhammad. Ya, Nabi Muhammad waktu di Gua Hiro itu menggunakan cara dengan Al-Quranul Qadim, karena Al-Quranul Karimnya belum ada. Al-Quranul Qadim itu apa? Al-Quranul Qadim di dalam Al-Quran
itu ada yang namanya ayat. Ayat itu tanda. Tanda alam semesta ini namanya Al-Quranul Qadim. Contohnya waktu kita kecil belum mengenal Al-Quran, itu pasti Al-Quranul Qadim dulu. Melihat tembok, melihat makanan, karena keterangan yang di Al-Quran, melihat hewan, melihat tumbuh-tumbuhan, di Al-Quranul Karim ada. Makanya, tapi di sini sebelum saya dulu membaca ini, di sini kan sudah mengenal manusia, hewan, matahari, bulan, bumi. Di dalam Al-Quranul Karim ada keterangan matahari, bulan, bumi. Berarti sebelum baca ini, tapi kan kita sudah mengenal yang disebut Al-Quranul Qadim. Maknanya juga 7 lapis tersirat. Lah, tersirat itu ibarat kalau tersurat begini, 5 kali 5 25. Ini namanya tersurat, tertulis. Tapi kalau tersirat kan 5 kali 5 25. Itu yang namanya tersirat. Jadi pembelajaran cara bagi yang beragama Islam, yang paham Al-Quran, silahkan dengan tuntunan Al-Quran. Banyak sekali di ayat, di surat-suratnya aja banyak, ya. Jadi makanya disebut 7 lapis tersurat, maknanya maksudnya, karena Quran saja jumlahnya banyak, ayatnya banyak, suratnya banyak. Jadi kita selalu meluaskan makna. Tempat untuk ini bagi yang muslim ya, bagi yang beragama Islam yang biasa baca, apa yang perlu dibaca, tempatnya di mana? Saran saya, carilah tempat hening di kamar. Kalau berani ya di luar, kayak para nabi itu kan di gua, para wali ada yang di gunung, ada yang di sungai, ya banyak. Kalau takut, belum terbiasa, di kamar, posisi nyender saja, nyender, ya, nyender, agar nggak capek, ya, nggak capek nyender. Saya kemarin sudah saya jelaskan video kemarin, bagi yang gampang ngantuk, beli obat anti kantuk. Terus bagi yang alergi nyamuk, nyalain pengusir nyamuk. Itu karena saya yang pernah hal itu, karena gangguannya waktu itu saya belum pakai obat nyamuk, belum pakai obat kantuk, itu gangguannya ngantuk. Kalau udah ngantuk buyar, kalau udah begini garuk begini udah nggak konsen, karena yang mau berjalan itu jiwa, imajinasi kita mau berjalan, sehingga raga itu harus diam. Ini karena sangat panjang, barangkali nanti enggak. Yang beragama Islam mohon dari Al-Quran atau Asmaul Husna. Asmaul Husna itu rata-rata semua pertamanya huruf iya, berarti itu penghormatan, ya. Iya itu analogikan yang terhormat, ya. Bacanya apa? Yang paling baik utama ini, ya Allah, ya Allah. Berapa kali mampunya, terserah mampunya berapa. Di saat membaca ya Allah, jangan membayangkan huruf. Karena saya dulu pernah membayangkan huruf di saat fokus. Itu huruf hilang. Sampai saya begini, masa Tuhan kok hilang? Saya biar lagi, saya fokus lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hilang lagi. Pada waktu itu saya takut, loh, kenapa kok hilang? Setelah saya geder terus, nggak taunya setelah hilang itu nanti biar kita duduk di kamar, tapi pas biar itu sudah nggak di kamar, di alam yang nggak ada pohonnya, kayak lapangan, ya, kayak lapangan kosong. Itu saya tengok-tengok sendiri.
Ya, ini bagi yang percaya, monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Tapi proses nanti ada yang datang enggak? Nah, ini pertanyaan. Kemarin ada yang bertanya, nanti kalau ada wujud ini gimana? Ya, ini memang betul di saat proses wiridan itu nanti sliweran, kayak ada yang lewat di depan itu, seakan-akan kayak ada yang lewat. Kadang warna putih, terus begini, loncat begini. Itu di sini jantung takut, saya juga dulu takut. Nanti setelah itu hilang, kita terus bau wangi, bau kembang, bau apa saja. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut di situ? Kita fokus ke huruf ba. Kalau ada yang lewat, ba, Gusti Allah mengatakan yang ada itu aku. Ini saya niru ya, Gusti Allah yang mengatakan yang ada itu aku, yang mengadakan itu aku, yang mentiadakan itu aku, yang ngurusin segala apapun itu aku. Jadi di saat kita fokus lagi, ya Allah, klebat putih, itu kita langsung berpikir ke huruf ba. Itu yang ngadain paling Gusti Allah, yang ngadain Gusti Allah, yang ngadain. Kadang ucapan ya Allah berubah, itu terus. Bau wangi, yang ngadain Gusti Allah. Jadi untuk meneguhkan, jadi huruf ba ini selalu diimajinasikan. Kalau ada suara Gusti Allah yang ngadain, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bau wangi, fokus terus. Dan kita jangan membayangkan huruf ya. Napas yang kita ucapkan, napas yang keluar masuk itu diimajinasikan. Jadi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi jangan ya Allah itu jangan. Ya. Jadi napas yang ditarik dalam diimajinasikan, pas keluar juga diimajinasikan. Itu nanti lama-lama berbentuk cahaya karena keluar kalimat. Suara yang bersuara itu berarti energi yang mengeluarkan menyambung menjadi frekuensi secara gelombang. Ini frekuensi ya, kayak sinyal getaran. Kalau itu nanti getaran yang di video tentang ilmu laduni itu ada sebenarnya, yang judulnya ilmu laduni. Itu nanti vibrasi itu berbentuk wujud kita seperti ngaca, seperti bercermin. Itu pengalaman saya ya, bercermin. Itu nanti tunjuk-tunjukkan kayak orang ngobrol. Kalau cermin harusnya kan kalau saya nunjuk yang ini, berarti kan cermin ini kan tangan yang ini. Tapi ini enggak, saya nunjuk begini, tangan yang ini. Kamu siapa? Ya kamu siapa? Itu enggak sampai ya lumayan lama, kayak orang rebutan gitu loh. Loh kamu siapa? Orang saya di sini. Oh, rebutan wujud. Rebutan wujud. Lah setelah itu nanti saya seakan-akan itu kayak naik, kayak berdiri, kayak diangkat. Lah yang tadi di depan, ya, yang di depan itu pindah duduk tempat. Itu saya masih nunjuk-nunjuk. Lah itu siapa? Lah saya siapa? Tapi yang duduk menggantikan tempat duduk saya, enggak. Itu diam posisinya. Enggak ngomong. Kalau yang tadi berdepanan masih ngomong, masih tunjuk-tunjukkan. Tapi kalau yang posisi pas udah naik, lihat di bawah, naiknya begini, bukan begini ya. Lihat. Lah itu siapa? Ya ini saya. Tapi di sana diam. Begini terus, diam kayak orang wiridan terus. Itu proses. Baru itu biar lagi alam yang belum pernah sama sekali teralami atau terlihat. Itu proses bergejolak. Berapa hari itu proses tergantung posisi kita secara hening, penghayatannya, imajinasinya. Jadi saya mohon kalau membaca ini pun jangan bayangin huruf, nanti hilang juga. Tapi kalau untuk konsentrasi nggak apa-apa, nanti kan
begini, ada cahaya, terus. Jangan takut kalau ada gambar umpamanya pocong lewat, udah langsung berubah. Ya bahkan Gusti Allah mengatakan, yang ada saya, yang mengadakan saya, yang mentiadakan saya, yang ngurus saya. Langsung aja, paling berubah. Paling Gusti Allah yang itu. Terus itu untuk meneguhkan agar nggak lari, agar tetap. Nah, bagi umat yang selain Islam, dengan Al-Quranul Qadim, ya, Kanjeng Nabi dulu menggunakan ini, waktu di Gua Hiro yang digunakan ini, baru mendapatkan ini. Makanya kalau ada siapa saja yang menggunakan ini akan mendapatkan ini. Itu. Kalau rombongan umpamanya, ini umpamanya, kayaknya nggak bakalan terjadi kalau rombongan. Umpamanya rombongan harus berjauhan. Karena begini, orang yang sudah mau naik perjalanan itu kan tingkahnya beda-beda. Ya tadi saya nunjuk-nunjuk sendiri, kalau yang sebelah, yang temen yang satu belum sampai, ngapain itu? Lah kan nunjuk-nunjuk, obrol-obrolan. Lah kalau yang satu belum sampai, waduh, gila nih. Al-Quranul Qadim itu apa? Hanya meresapi diri kita. Contohnya begini, Al-Quranul Qadim itu kan termasuk diri kita, tanda yang sudah ada bahwa alam semesta ini adalah tanda-tandanya, ya, ayat bahasa ininya Arabnya ayat, tanda-tandanya Al-Quranul Qadim itu ya yang ada di langit dan ada yang ada di bumi. Fokus kepada diri kita, ya, fokus kepada diri kita. Tanya kepada Gusti Allah, ya, tanya kepada Tuhan, saya ini sebenarnya siapa? Dan yang mana yang umpamanya namanya Daniel umpamanya. Tanya, Daniel itu yang mana? Tuhan itu yang mana? Itu fokus, terserah posisinya. Terserah posisinya mau di mana, yang penting hening. Itu prosesnya sama, tetap nanti ada godaan. Ada godaan. Perlu bimbingan, ya iya sih sebenarnya. Tapi kalau dibimbing, kalau ada guru umpamanya membimbing, justru dia fokusnya kepada guru. Nah ini yang repot juga. Seharusnya fokus kepada tujuannya ke Gusti Allah, tapi fokusnya kepada guru. Ada guru ini nanti yang nongol juga ngapain, nggak bakal. Justru itu proses. Kalau kita punya tujuan umpamanya, punya tujuan ke Jakarta. Sekarang yang lagi viral itu bis double deck. Bis itu hanya cara, wasilah untuk sampai ke Jakarta. Umpamanya ini contoh, kalau dari Jawa Tengah ke Jakarta naik bis double deck, bisnya kan mewah. Di saat sampai ke Jakarta masih cerita bis. Lah tujuannya kan jadi terganggu. Lah tujuan ke Jakarta itu sebenarnya mau ngapain? Kok yang diceritakan, saya tadi naik bis, wah double deck, bagus banget begini. Itu contohnya begini. Tujuan semedi atau i'tikam atau khalwat atau tafakur itu kan tujuannya Gusti, Sang Pencipta ini, tujuannya Sang Pencipta. Jangan cara atau jangan ada umpamanya saya yang menyarankan, jangan wajah saya itu diimajinasikan, jangan, nanti mengganggu juga, nggak sampai-sampai. Umpamanya guru mengijazahkan umpamanya, ya jangan fokus kepada ijazah, jangan fokus kepada orang yang ngasih ijazah, berat juga, lama nggak ketemu. Jadi harus benar-benar
konsen, lupakan talangatur, lupakan jalan. Kalau kita sudah grep tujuan Jakarta, ya udah fokus ke Jakarta. Double deck itu perantara itu jangan disibukkan di sini. Contohnya begini, ini cara untuk mencapai sang wujud. Nah ini kan nama. Jangan sibuk di huruf. Makanya tetap walaupun sibuk di huruf, nanti huruf ini pas lagi difokuskan hilang. Dengan sendirinya hilang, karena Gusti Allah nonton. Ini. Apa yang perlu dilakukan kalau orang meditasi itu yang diimajinasikan atau yang diresapi atau yang dihayati adalah perjalanan napas keluar masuk. Jadi mata ini, kuping ini, jantung ini, hati ini fokus ke sini semua. Sambil minta sama Sang Pencipta Roh. Terus. Berapa kali terserah. Nanti kalau sudah biar gitulah, udah biar alam yang kita belum pernah. Itu termasuk sudah sampai. Tapi setelah kembali, setelah kaget, itu kan nanti kaget. Kan sendirian kaget, itu saya sendiri kaget. Wah, kaget deh. Masih di sini masih antara iya, tidak, iya, tidak. Terima kasih pemirsa yang sudah menyimak video tadi sampai selesai. Kemudian saya beritahukan bahwa setelah pemirsa menyimak, kemudian mencoba dan mengikutinya, itu pemirsa masih pada tahapan yakin dan ainul yakin. Yakin itu karena mendengar atau karena melihat. Jadi salah satu saja ya pemirsa ya. Ketika kita mendengar bagaimana caranya, kemudian kita melihat, oh caranya begini, atau salah satu mendengar atau melihat, itu namanya yakin. Yang kedua, ainul yakin. Ainul yakin itu kita mendengar, kita melihat, kemudian kita melaksanakannya. Nah, jadi kita mendengar, kemudian melihat, atau kita melihat, kemudian mendengar, kemudian kita melaksanakannya. Nah, itu berarti pemirsa sudah sampai pada tahapan ainul yakin. Nah, karena ainul yakin, maka pemirsa mencoba. Setelah mencoba, terbukti apa tidak? Nah, bila pada pemirsa mendengar, melihat, kemudian mencoba, terbukti seperti saya melihat, mendengar, kemudian mencoba, dan terbukti apa yang saya dengar, saya lihat, saya merasakannya, saya melihatnya, saya mendengarnya, saya melakukannya, bahkan saya membuktikan hasilnya. Itu berarti saya hakul yakin Allah ahad. Allah mendengar, Allah melihat, Allah menemui, Allah mengabulkan, dan itu sudah saya buktikan. Makanya saya menyampaikan kepada para pemirsa, silahkan berdoa dengan cara masing-masing. Kalau mau ikut cara saya beritahu bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan, kemudian dalam prosesnya apa saja. Saya insya Allah akan berbagi dan membagikan semua bukti yang sudah saya alami di YouTube channel saya. Pemirsa, saya berharap pemirsa pun bisa berkomunikasi langsung dengan frekuensi yang sudah ditentukan oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting pemirsa bersungguh-sungguh berdoa, karena khususnya yang sedang berjalan mencari Tuhannya karena ingin meminta jodohnya biar disegerakan, jodohnya biar ditunjukkan, yang laki-laki dapat jodohnya, yang perempuan soleh-solehah, yang perempuan segera menemukan jodohnya, yang ganteng solehah sesuai keinginannya. Monggo saya beritahu caranya. Juga buat para pemirsa yang ingin rezekinya ditambah, diperluas, atau hajatnya apa saja, silahkan simak video saya atau silahkan komen bagaimana caranya atau apa amalannya. Semua serba satu, tidak banyak. Satu saja amalan, tapi tembus, tapi langsung ke Allah. Itu barangkali pemirsa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga hajat pemirsa yang belum dapat jodoh segera diberikan jodohnya. Yang punya hajat rezeki khususnya berupa uang, semoga diberikan oleh Allah, dan hajat apa saja segera pemirsa bisa langsung dijawab oleh Allah dan bertemu serta mendengarkannya langsung. Billahi taufik wal hidayah wa biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas. Pemirsa yang masih mendengarkan sampai detik ini, saya alhamdulillah pada haul kemarin, di luar nalar saya, di luar pikiran saya, di luar logika saya, alhamdulillah ya Allah ya Rabb, Abah Guru sekumpul hadir nyata di depan saya. Aduh, nyata hadir di depan saya, bercakap-cakap dan memberikan sesuatu langsung di sebelah saya, ngomong lewat perantaraan seseorang, kebetulan wanita. Dia bilang, mudah-mudahan mbaknya menonton channel saya pada hari ini. Dia bilang, Mang, Amang. Saya bingung, apa itu Amang? Mang, Amang, katanya. Apa? Itu tasbih sampean jatuh. Saya lihat ke bawah. Padahal saya tadi tahu saya berdiri di situ tidak ada sesuatu. Itu adalah bersih, tempat kosong, persis di mata kaki saya. Saya dikasih tasbih sama Abah Guru sekumpul, persis yang dia omongkan di depan saya. Ini tasbih buat kamu, biar kamu ingat selalu sama Allah, bukan sama saya, sama Nurullah yang menyampaikan tasbih ini ke kamu. Itu adalah Nurullah. Nurullah itu saya adalah Nurullah, kata Abah Guru sekumpul. Masya Allah, ini adalah saya baru menghadiri acara haul Abah Guru sekumpul 3 kali. Yang pertama saya hanya bisa datang sampai di Bundaran Simpang 4. Saya hanya bisa sampai ke situ. Yang kedua saya hadir di tepat di depan makam beliau, di balik tembok yang biasa ada pohon kurma, ada dikasih kembang itu ya. Saya hadir di situ. Tapi saya tidak merasakan apa-apa. Cuman pada saat yang kedua itu saya pulang, waduh, saya makan semua yang disediakan oleh Abah Guru sekumpul lewat warung gratis, makan gratis itu. Saya makan berkali-kali sampai saya pulang. Nah,
Tapi baru yang ketiga ini, yang kesekian kali ini, yang ketiga, saya bertemu langsung dengan Abah Guru sekumpul. Dan saya dipesankan, siapa tahu ada dari jamaahnya beliau atau tamunya beliau yang bertanya kepada kamu bagaimana ketemu saya, ketemu Abah Guru sekumpul. Kamu beritahu caranya seperti yang kamu lakukan saat ini, katanya. Saya bilang, ya Abah Guru, terima kasih sampean sudah menemui saya. Saya bilang, ini adalah pengalaman nyata, bukti nyata saya sudah bertemu dengan Abah Guru sekumpul. Mau percaya, mau tidak, silahkan. Maka ketika saya sudah bertemu, itu melebihi segalanya buat saya. Yang lain tidak ada artinya, karena beliau memang betul seperti yang kata orang-orang sebut. Beliau di sana mempunyai tempat yang khusus, yang sangat luar biasa. Yang saya lihat, ya percaya atau tidak, nanti saya akan share di YouTube tersendiri bagaimana pertemuan saya dengan Abah Guru sekumpul. Itu pun kalau kretek hati saya ingin menyampaikan. Begitu pemirsa, semoga pemirsa bisa merasakan apa yang saya rasakan ketika menghadiri haul Abah Guru sekumpul yang ke berapa ya, saya lupa, terus terang aja. Cuman saya hadir di haul Abah Guru sekumpul tanggal 5 bulan Januari tahun 2025 kemarin. Insya Allah kalau Allah memberikan kesempatan lagi, kelonggaran rezeki dan kesehatan, saya insya Allah akan selalu hadir di acara haul Abah Guru sekumpul. Assalamualaikum Abah Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 datang dumati, datang Gusti Allah. Sampurasun, salam satu napas.